Jadi umpamanya ini di bulan Ramadan kita kaitkan saja. Wah ini buka bersama kok menunya cuma kolak gitu. Wah ini kok buka tapi hanya cuma menunya kolak, nggak ada makan yang lain. Nah ini berarti tanda kita itu mirip-mirip Bani Israil. Jadi suka komen, suka mengkritisi, kurang puas, tidak merasa cukup, intinya kurang bersyukur. Nah ini waspadalah ucapan-ucapan yang kelihatannya sederhana, tapi itu sungguhnya hal yang tidak dibenarkan. Karena itu kita jangan suka komen terhadap hal-hal yang menimbulkan tidak baik. Kemudian ucapan ini barangkali timbul dari mulut mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan yang utama kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini, hari ke-7 bulan Ramadan, kita masih diberi kekuatan, utamanya kekuatan iman, Islam dan ihsan. Dan yang paling utama, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah pada hari ini seperti biasa, Jumat 7 Maret 2025, Masjid Baitul Syukur menyelenggarakan kajian ibadah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Furqan Hasbi LC MBDI. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian ibadah subuh pada hari ini Jumat 7 Maret 2025 kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Ustaz Furqan Hasbi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini sudah kita menjalankan siang 7 hari, masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan tetap semangat, diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita meraih kesempurnaan siang dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Amin. Kita berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, di antaranya ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah. Jadi kita kembali ke kitab tafsir setelah beberapa kali menjelang Ramadan
kita fokus ke ayat-ayat siam atau ayat puasa, dan kita sekarang akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 61 ya. Yang bawa buku bisa buka halaman 136. Dan sebagian di antara bapak ibu tidak masuk buku ya, karena mungkin mengira masih akan melanjutkan kajian seputar Ramadan. Ya, saya kira kalau masalah Ramadan, kalau sudah di bulan Ramadan itu banyak pembicara, mubalik, para kiai, ustaz membahas seputar Ramadan. Ya, kita di kajian ini seperti biasa membaca tafsir Al-Marawi yang pada kesempatan hari ini satu ayat tapi panjangnya, dan yang kita bahas masih seputar Nabi Musa dan umatnya yang terkenal dengan Bani Israel. Kita baca ayatnya, mungkin butuh waktu agak panjang, dan waktu terbit hari ini jam 5:38 ya, kira-kira 28 menit lagi kita sudah terbit, tambah katakanlah 10 sampai 12 menit, berarti kira-kira 40 atau 50 lah, jam 5:50 ya, maksimal jam 6 kita selesai insyaallah. Sanggup ya Bapak Ibu sampai jam 6? Baik, bismillah. Kita baca dulu ayatnya. Monggo yang mungkin tidak bawa buku bisa buka mushaf Al-Quran, atau yang punya HP ada aplikasi Al-Qurannya bisa membukanya. Surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin min Allah dzalika bi annahum kanu
surat Al-Baqarah ayat 61. Bagi yang membawa buku bisa lihat terjemahannya di bawahnya. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan sabar dengan satu macam makanan, maka mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu supaya mengeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan bumi berupa sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, apakah kamu mau menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Turunlah kamu ke suatu negeri, karena di sana kamu memperoleh apa yang kamu minta, dan kepada mereka ditimpakanlah kehinaan dan kemiskinan. Mereka patut mendapat murka dari Allah. Demikian itu karena mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak benar. Demikian itu karena kedurhakaan mereka, dan mereka melewati batas. Ini terjemah dari ayat yang kita baca, yaitu bagaimana Allah mengisahkan tentang Bani Israel yang ngeyel, banyak menuntut, banyak meminta hal-hal yang merepotkan. Jadi Nabi Musa alaihissalam banyak dituntut Bani Israel. Kita baca keterangan ringkas di sini. Artinya di ayat ini, ayat 61 surat Al-Baqarah, diterangkan kejahatan lain. Nah, ini perlu kita ingat, banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel dari nenek moyang mereka. Maksudnya ayat ini diturunkan di zaman Nabi Muhammad SAW untuk mengisahkan ulang apa yang terjadi pada nenek moyang Bani Israel, kaum Yahudi yang di Madinah. Jadi perlu kita ingat kembali, di Madinah ketika Nabi hijrah, ternyata sudah banyak orang-orang Yahudi. Lalu ayat-ayat Al-Quran mengisahkan tentang Bani Israel, ya, yang hidup bersama Nabi Musa. Mereka banyak kufur nikmat, ya. Mereka yang menunjukkan sikap kufur mereka kepada nikmat Allah, dan mereka selalu mendurhakai Musa. Jadi mereka hidup bersama Nabi langsung, Nabi Musa, tapi banyak durhakanya. Nah, ini juga pelajaran buat para sahabat ketika mendengar ayat ini, kisah orang-orang yang hidup bersama Nabi Musa. Jadi jangan sampai para sahabat yang hidup bersama Nabi menyerupai, ya, orang-orang Yahudi itu. Sehingga Nabi sering mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sama saja dengan mereka. Ini juga pelajaran untuk umat Islam. Ya, kalau kita sebagai umat Islam banyak ngeyel dengan aturan Islam, dengan syariat Islam, yang repot, berat, susah dan seterusnya, kita kok kayak mirip-mirip orang Yahudi. Jadi ini
pada awalnya sebagai pengingat orang Yahudi itu sendiri, yaitu Bani Israel. Kemudian juga diambil hikmah bagi para sahabat dan bagi kita sebagai umat Islam saat ini juga menjadi panduan. Janganlah menjadi orang seperti mereka yang banyak menuntut. Di sini dilanjutkan keterangan ringkasnya, banyak menuntut hal-hal yang ada dalam kesanggupannya dan yang di luar kesanggupannya. Ada kalanya tuntutan Bani Israel bisa dipenuhi, artinya Nabi Musa sanggup memberi harapan yang mereka inginkan itu, mewujudkan harapan-harapan mereka. Tapi ada juga yang di luar kesanggupan Nabi Musa, berat. Sehingga di sini diberi keterangan Nabi Musa putus asa. Jadi biar kita punya bayangan betapa beratnya jadi Nabi Musa menghadapi umat yang berat, banyak tuntutan, ya, rewel, merepotkan. Nah ini sampai bahasa keterangan di sini Nabi Musa putus asa menghadapi mereka dan mengajak bersama pergi ke suatu kota yang mereka nanti akan ditimpa kehinaan di sana. Ini sudah bisa diprediksi sejarahnya karena ketika baca ayat ini sudah terjadi, sehingga digambarkan Nabi Musa akan mengajak orang-orang Bani Israel ini ke sebuah tempat yang di dalam istilah ayat Mesir, Misro. Jadi Mesir di sini artinya kota, bukan Mesir dalam arti nama negara. Di samping itu, ya, keterangan lebih lanjut, janji Nabi Musa kepada mereka, yaitu Bani Israel, bahwa mereka akan dapat memasuki negeri yang dijanjikan. Ini nanti maksudnya adalah Palestina. Karena sesungguhnya Bani Israel nenek moyangnya memang di Palestina itu. Kemudian mereka pindah ke Mesir, tapi di sana tertindas, ya, oleh Raja Fir'aun yang kemudian Nabi Musa mengajak keluar dari ketertindasan itu untuk kembali ke negeri asal nenek moyang mereka, yaitu Palestina. Kemudian diterangkan bahwa Nabi Musa, janji Musa kepada mereka bahwa mereka akan dapat memasuki negeri yang dijanjikan, menghilangkan rasa ketakutan mereka sebelumnya, ya, dan ini terbukti benar. Juga mereka banyak menyaksikan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Musa. Jadi sebenarnya Bani Israel sudah tahu bahwa apa yang disampaikan Nabi Musa benar, terbukti, tetapi mereka masih tetap ragu untuk membuktikan kebenaran kata-kata Musa kepada mereka. Nah coba, sudah ditunjukkan bukti nyata masih nggak percaya. Nah ini kalau kita di luar materi ini hanya sekedar untuk sisipan saja, iseng. Umpamanya ada orang ingin menunjukkan aku cinta padamu, tapi orang yang dicintai gak yakin, ragu, ingin bukti yang lain. Sudah dikatakan ini buktinya, aku mencintaimu, sudah mengorbankan waktu, sudah mengorbankan ini dan itu, masih ragu lagi. Coba bayangkan orang yang sudah jatuh cinta pada yang dicintai kok tidak dipercaya, ini tambah sakit hati. Nah ini untuk menggambarkan saja perbandingan bahwa Nabi Musa sudah berupaya, berusaha memenuhi keinginan-keinginan mereka, ya, dengan memohon kepada Allah, berdoa dan dikabulkan, itu pun masih diragukan kebenarannya.
Makanya tadi ada satu bahasa, Nabi Musa pun putus asa menghadapi mereka. Ini juga biar kita merasakan betapa beratnya mengajak kebaikan dan sudah menunjukkan fakta, ya, menunjukkan bukti-bukti yang nyata, itu belum tentu juga diterima. Kemudian selanjutnya, bahwa dikiranya menipu mereka ketika mereka dikeluarkan dari Mesir dan dibawa ke daratan, ya, seperti yang sudah kita ketahui, menyeberang laut. Kedurhakaan mereka kepada Musa ini sampai berani berkata, kami tidak mau percaya kepadamu. Coba. Jadi sampai mengatakan tidak percaya sebelum kami dapat melihat Allah dengan jelas. Nah, ini yang sudah mentok ini. Nabi Musa nggak bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Jadi tuntutan yang lain masih bisa diwujudkan, tapi begitu minta buktikan kalau Allah ada, ya, kami ingin melihat. Nah, ini sudah Nabi Musa nggak mampu lagi membuktikan ini. Dan kata mereka, kami tidak dapat bersabar dengan satu macam makanan saja. Nah, ini urusan perut nih. Jadi masalah makanan juga jadi problem. Dengan ucapan-ucapan ini mereka maksudkan bahwa kamu tidak punya harapan dapat bersama kami dengan bahan makanan yang hanya satu macam ini. Ini juga kalau kita ambil hikmahnya, kalau kita umpamanya mendapat satu macam hidangan, lalu kita komen, kok menunya cuma satu macam toh? Nah, ini ciri khas Bani Israil ini. Jadi umpamanya ini di bulan Ramadan kita kaitkan saja. Wah, ini buka bersama, kok menunya cuma kolak gitu. Wah, ini kok buka tapi hanya cuma menunya kolak, nggak ada makan yang lain. Nah, ini berarti tanda kita itu mirip-mirip Bani Israil. Jadi suka komen, suka mengkritisi, kurang puas, tidak merasa cukup, intinya kurang bersyukur. Nah, ini waspadalah ucapan-ucapan yang kelihatannya sederhana, tapi itu sungguhnya hal yang tidak dibenarkan. Karena itu kita jangan suka komen terhadap hal-hal yang menimbulkan tidak baik. Kemudian ucapan ini barangkali timbul dari mulut mereka, bukan karena rasa bosan dan tidak senang kepada makanan yang hanya satu macam itu, tetapi timbul karena sumbang dan tuntutan untuk diselamatkan dari keadaan yang mereka takutkan. Hal ini suasana Bani Israil. Sekarang kita masuk pada tafsirnya. Nah, tadi hanya keterangan ringkas dari kandungan ayat tersebut, baru kita masuk pada penjelasan atau tafsir kalimat demi kalimat. Ya, yang pertama bagian awal dari ayat 61 ini, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'am wahid. Dan ingatlah ketika kamu berkata. Jadi di sini walaupun kisahnya di zaman Nabi Musa, tapi ayatnya ditunjukkan dan dihadapkan kepada Bani Israil atau singkatnya Yahudi yang hidup di zaman Nabi. Jadi unik, peristiwanya di zaman Nabi Musa, artinya ribuan tahun yang lalu, tapi ayatnya turun seakan-akan mengajak bicara langsung, ya,
kepada Yahudi yang merasa keturunan Bani Israel yang nyambung ke nenek moyang mereka yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, sehingga menggunakan kata kultum, ya, yaitu dan ingatlah ketika kamu atau kalian wahai Yahudi Bani Israel yang berkata, padahal yang berkata adalah dulu nenek moyang, tapi seakan-akan yang diajak ngomong kalian yang ngomong gitu. Jadi ini orang yang mengaku-ngaku keturunan, berarti keturunan ini terlibat, artinya ketersambungan sampai mereka kalau memiliki sifat yang serupa, sifat yang sama. Nah karenanya dalam ayat ini menggunakan kata kultum. Nah coba diperhatikan, ayat ini sebenarnya mengandung unsur kisah masa lalu, tapi dihidupkan suasana masa kini. Itulah hebatnya ayat Al-Quran, dialogis. Jadi seperti mengajak bicara. Jadi ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi untuk disampaikan kepada Yahudi Madinah, sehingga ayat ini seperti langsung untuk dijadikan bahan pembicaraan untuk mereka orang Yahudi yang saat ayat ini turun. Wa idh qultum, dan ini juga sekalipun ayat turun di masa Nabi Muhammad SAW bisa digunakan untuk komunikasi kepada orang yang mengaku Yahudi dan merasa keturunan Bani Israel. Sekalipun zaman sekarang ayat ini bisa. Ini untuk menunjukkan bahwa ayat ini tidak pernah akan ada usangnya. Itulah keistimewaan rahasia dibalik pilihan kata kultum, ya, ketika kalian berkata. Jadi ayat ini suasananya hidup terus. Masalahnya kadang kita yang membaca ayat ini yang tidak hidup tapi ngantuk. Nah, ini masalahnya. Ya ini kayak lewat begitu saja. Padahal ini adalah cerita yang dialogis, yang ada komunikatif ini. Nah di sini kita lanjut dulu. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan sabar dengan satu macam makanan. Nah kemudian keterangannya, dan ingatlah ketika nenek moyang kamu dahulu berkata kepada Nabi Musa yang dengan maksud menyulitkannya dan meremehkannya. Katanya, kami tidak akan sabar kalau makanan kami hanya itu saja, yaitu manna dan salwa. Nah, jadi mereka menuntut tambahan makanan. Maka dilanjutkan, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Terjemahannya ini kelompok tafsir huruf B, halaman 138. Maka mohonlah untuk kami kepada Tuhan. Jadi pada dasarnya mereka menuntutnya kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah. Jadi bukan mereka yang langsung berdoa, tapi meminta Nabi Musa berdoalah. Jadi nyuruh fata'ulana, ya. Maka mohonlah untuk kami, berdoalah kamu untuk kami. Jadi bahasanya memang suka memerintah, menyuruh. Fata'ulana rabbaka, berdoalah engkau hai Musa kepada Tuhanmu untuk kepentingan kami. Wah ini kan bahasa mereka itu memaksa. Apa? Yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Jadi menuntut supaya ya Allah bisa mengeluarkan buat kami, yaitu Bani Israel, mimma tumbitul ardu, yaitu bisa mengeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan.
tumbitul ardu. Nah, ini tumbit itu nabati yang sifatnya tumbuh dari bumi. Lalu mereka rinci yang mereka inginkan. Pertama, min bakliha. Di sini diartikan sayur mayur. Nah, ini latihan menggunakan istilah bahasa Al-Quran. Nah, biar kelihatan melek, coba ikuti saya bahwa sayur mayur itu bahasa ayat Qurannya baklun, enggak? Nah, biar kita melek itu, baklun. Nah, itu artinya sayur mayur, baklun. Makanya kalau dalam bahasa Arab, kalau di sana itu umpamanya toko atau warung sayur mayur itu namanya bakolatun. Nah, itu bakolatun itu jual sayur mayur, namanya bakolah. Nah, bakolatun. Lalu yang penjualnya namanya bakul, bakol. Lalu Jawanya bakul gitu. Jadi bakul itu bahasa Quran, hanya saja jadi boso Jawi bakul. Oh, ini bakule, ini bakulan, itu aslinya dari bakul itu. Jadi kan waktu bilang bakul, sadar nggak itu bahasa Quran? Orang pernah sadar ini. Itu bahasa ayat Quran sebenarnya, baklun, bakul. Hanya nggak pakai kof aja. Mesti kalau nyebut, biasa kalau bakul tuh ibu-ibu atau bapak ya? Ya, bu bakul, bu bakul. Jadi pakai kof, tapi kan bahasa kita nggak ada kof, adanya ka, bakul. Jadi baklun. Nah, ini coba ikuti saja, ini hanya untuk rame-rame betul melek masalah itu untuk kafe, padahal nggak ada harapan habis makan misalnya. Biasanya kan kalau habis pengajian mulai subuh ini masih ada harapan nanti ada makan, minum, snack kan. Tapi ya ini karena suasana siang Ramadan ya jelas kita berpuasa, maka ya gantinya kita mengucapkan dulu. Coba baklun, bakolatun, bakolun, baru kita menjawab bakul. Itu ada bakul, ada wakul nanti. Jadi kalau bakul itu orangnya yang jualan, lalu tempatnya namanya wakul. Nah, wakul itu dari kata tawakal. Jadi tawakal itu artinya orang yang berusaha ya untuk meraih sesuatu. Nah, itu namanya tawakal, tawakul, tawakul. Jadi ada gerakan, ada usaha. Nah, kemudian diiringi doa. Nah, itu namanya tawakul. Nah, kalau cuma menunggu diberi atau mendapatkan sesuatu tanpa usaha, namanya tawakul. Nah, ini tawakul. Nah, tawakul itu hanya menunggu dapat, menunggu diisi, menunggu datang. Nah, akhirnya menjadi bahasa Jawa, tempat yang menunggu diisi wakul. Jadi wakul itu dari tawakul, bakul dari bakol. Nah, ini jadi sebenarnya bahasa Arab semua, baik itu bakulnya maupun wakulnya. Ya, cuma saking menyatunya bahasa ini dengan lidah kita sehingga nggak ngerti asal usulnya bahwa ini adalah dari bahasa Al-Quran. Dan ini kita berterima kasih kepada nenek moyang kita yang bisa mengalihkan bahasa Al-Quran menjadi bahasa harian di lidah kita, ya terutama orang Jawa, ya mungkin bakul, wakul lain. Nah, itu sebenarnya diambil dari saripati bahasa Arab yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian kata berikutnya selain sayur, jadi kalau bilang baklun berarti sayur. Kalau kita untuk mudah ingat, oh bakul, nah itu berarti kaitannya dengan sayur mayur. Yang kedua, kisaun. Kisaun. Nah, di sini setelah disebut sayur mayur itu ketimun. Nah, nanti ibu-ibu khususnya yang sering bertemu dengan timun sebut aja kisaun. Nah, itu timunun. Kisaun. Nah, ini
ingat surat Al-Baqarah ayat 61 itu ada baklun, ada kitabun, kemudian setelah disebut timun itu fumun. Nah, fumun itu artinya bawang putih ya. Fumun. Ya, sayang sekali ini tidak tersentuh dengan bahasa Indonesia atau bahasa kita ya. Baik kita, fum ini kayaknya kurang familiar ya. Yaitu hanya tadi yang sayur mayur itu bakul. Tapi kalau ketimun kita, kemudian fum bawang putih, lalu adas. Nah, kalau adas kayaknya sudah masuk ke bahasa kita ini, yaitu kacang ya. Kacang adas, kemudian bawang merah ya, dalam ayat ini basol ya, basol. Jadi kita itu tadi timun, fum itu bawang putih, bawang merahnya basol. Jadi fum dan basol, fum dan basol, bawang putih, bawang merah, kemudian adas itu. Nah, ini coba latihan ya, menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran. Baklun, kitabun, fumun, adas, dan basol. Nah, ini yang diminta oleh orang-orang Yahudi, yaitu mereka Bani Israel yang hidup bersama Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagaimana tanggapan Nabi Musa alaihissalam atas permintaan mereka? Nah, itu nanti pada kalimat berikutnya. Tapi ini sebelum kalimat berikutnya di huruf C, kita baca dulu huruf B. Masih ada 10 menit. Mintalah kepada Tuhanmu dengan berdoa kepadanya agar Dia mengeluarkan ini dan itu. Nah, tadi ada, coba kita masih ingat ya, ada baklun, ada kitabun, ada fumun, ada adasun, ada basol ya. Mereka ini minta supaya Musa berdoa untuk mereka, karena doa para nabi lebih besar kemungkinan dikabulkan ketimbang doa orang lain. Mereka berkata, Rabbaka, ini menggunakan Tuhan, Tuhanmu, bukan Rabbana yang artinya Tuhan kita, Tuhan kami. Karena ada sifat keistimewaan pada Musa yang tidak diberikan pada orang-orang lain, yaitu berupa diajak dialog dan diberi kitab Taurat. Jadi uniknya penggunaan kata Rabbaka, Tuhanmu, bukan Tuhan kita, Tuhan kami, tapi Tuhanmu. Nah, ini seakan-akan Bani Israel ingin menunjukkan Tuhan yang dekat, atau kami yang dekat dengan Tuhan, Tuhanmu. Nah, ini karena doamu mesti terkabul. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa keistimewaan Nabi Musa dibandingkan Bani Israel lainnya. Ya, kalau mungkin bahasa kita di masyarakat minta doa Pak Kiai gitu. Karena Pak Kiai orangnya khusyuk, orangnya dekat dengan Tuhan, dengan Allah, sehingga doanya mustajab, maka minta didoakan Pak Kiai ya, itu. Jadi ini itu sama untuk menunjukkan kemuliaan Pak Kiai, untuk menunjukkan keistimewaan mereka yang ahli ibadah, yang berilmu, yang rajin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Nah, ini akhirnya dianggap minta doa kepada mereka lebih mudah dikabulkan. Kemudian jadi mereka ini seakan-akan berkata, berdoalah kamu untuk kami kepada Zat yang berbuat baik kepadamu, dengan kebaikan yang tidak diberikan kepada kami, seperti kebaikan Allah yang sebelumnya pernah diberikan kepada kamu Musa. Kami berharap Dia, Allah, berbuat baik kepadamu Musa dengan mengabulkan doamu, doa Musa.
Jadi intinya orang-orang Bani Israel menyerahkan urusan doa kepada Nabi Musa, tapi untuk kepentingan mereka. Nah ini kan tugas namanya. Jadi Pak Kiai kalau dimintai doa sama dengan ditugasi gitu. Jadi umatnya atau jamaahnya atau santrinya nyuruh mohon didoakan Pak Kiai, itu sama dengan menugasi Pak Kiai untuk memohon kepada Allah. Nah ini Bani Israel juga menugasi Nabi Musa untuk berdoa, tapi yang punya kepentingan dan hajat orang-orang Bani Israel itu sendiri. Nah, apa jawaban Nabi Musa terhadap permintaan Bani Israel? Lihat di huruf C, itu lanjutan ayatnya. Qala, yaitu berkatalah Nabi Musa, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa berkata, apakah kamu mau menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Musa berkata kepada mereka dengan nada mengejek dan merendahkan. Nah ini, karena memang mereka ngeyel, menyuruh, ya, memerintah Nabi Musa untuk berdoa kepada Tuhannya. Hanya Nabi Musa balik dengan pertanyaan, tapi nadanya mengejek dan merendahkan Bani Israel itu. Seakan-akan mengatakan, apakah kamu minta makanan yang jelek mutunya itu sebagai ganti mana yang manis serta enak rasanya, dan salwa burung yang paling lezat dagingnya sebagai makanan yang tiada tara. Jadi Nabi Musa membandingkan, lah sudah diberi mana, sudah diberi salwa, masih minta yang lain yang itu kualitasnya lebih rendah, sayur mayur, ya bakol, ya baklun, kemudian kita limun, kemudian fum, bawang putih, kemudian adas, ya kacang adas, wabasol, yaitu bawang merah. Menurut Nabi Musa itu kualitasnya rendah dibandingkan mana dan salwa. Nah ini, kemudian Nabi Musa melanjutkan, atau ayat ini dilanjutkan dengan kata-kata bitu Misra, turunlah kamu ke suatu negeri, ya. Fa inna lakum mas'altum, karena di sana kamu peroleh yang kamu minta. Di satu sisi Nabi Musa menanggapi permintaannya, kok kenapa sih kalian minta yang lebih rendah? Tapi kalau tetap mau itu, sana turun, cari di sana. Ya, di sana ada sesuai yang kalian inginkan. Jadi Nabi Musa tetap memberi pengarahan untuk Bani Israel. Jadi pemimpinnya Bani Israel itu orangnya harus tegas, ya, harus kuat mental. Ya, sekuat Nabi Musa pun ya kesel juga menghadapi mereka gemes gitu. Nah, Musa menyuruh mereka pergi meninggalkan padang teh dan tinggal di tempat lain jika mereka inginkan apa yang mereka minta, karena bumi yang Allah tetapkan kepada mereka ini hanya akan mereka diami beberapa waktu saja, sehingga karenanya di situ tidak perlu ditumbuhkan sayur mayur. Jadi ini tempat hanya peristirahatan, atau bahasa lainnya hanya transit, hanya mampir sebentar. Allah tidak menetapkan mereka tinggal di sana kecuali untuk menghilangkan lemahnya tekad mereka mengalahkan negeri-negeri lain. Jadi kalau harus memenuhi harapan mereka, harus mendapatkan timun, bawang merah, bawang putih, ini kan butuh proses, harus cocok tanam dulu. Padahal di sini hanya mampir istirahat sesaat. Ya, yang penduduknya biasa makan satu macam makanan saja. Padahal untuk dapat melepaskan diri dari apa yang tidak mereka sukai itu hanyalah bisa dengan jalan berani menyerang negeri yang dijanjikan yang ada di depan mereka, dan Allah menjamin untuk menolong mereka. Karena itu hendaklah mencari
cara yang dapat memberi jalan kemenangan bagi mereka. Bahkan ini untuk mendapatkan yang mereka inginkan harus bisa memasuki wilayah lain yang itu harus dengan perang. Karena nggak mungkin mengambil sayur mayur mereka, hasil cocok tanam mereka dengan mudah. Untuk mendapatkan harus menyingkirkan pemiliknya. Ini kan jadi perang. Nah ini kan berat gitu. Jadi nggak mungkin datang mereka langsung minta begitu saja. Mesti mereka yang punya penghasilan pertanian itu nggak mudah memberikan. Nah cara yang memungkinkan ya perang, dan ini berat. Nah, kemudian ya ini agung sekali. Rela ya nambah waktu ini untuk menuntaskan satu ayat ini karena agak panjang, mungkin saya baca lebih cepat. Nah kemudian huruf E yang lanjutan dari ayat ini yaitu waduribat alaihimud dhillatu wal maskanah, dan kepada mereka ditimpakanlah kehinaan dan kemiskinan. Nah ini namanya imbalan ataupun balasan Allah atas kekufuran mereka, sikap kufur mereka. Allah menghukum mereka karena sikap kufur terhadap nikmat-nikmatnya dengan kehinaan jiwa yang sedia melakukan dan berkata-kata yang rendah dan hina, yang pengaruhnya tampak juga pada sikap. Orang yang terhina akan tunduk dan menyerahkan bila ada tangan atau kekuatan paksaan yang menghinakan dan memaksanya. Sifat kehinaan dan jiwa kerdil ini tampak nyata bekasnya pada anggota badan tertentu atau pada raut wajahnya. Jadi mereka akhirnya tampak hina dan kemudian mendapatkan kemiskinan. Selanjutnya pada huruf F di situ waba'u bighadabim minallah. Mereka patut mendapat murka dari Allah. Mereka berhak dimurkai oleh Allah dengan menimpakan bencana kepadanya di dunia ini dan siksaan berat di akhirat nanti. Selanjutnya dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Demikian itu karena mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah. Bencana yang telah menimpa mereka berupa macam-macam kehinaan, kemiskinan dan kemurkaan Allah adalah dikarenakan jiwa mereka yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah yang diberikan kepada Musa berupa mukjizat-mukjizat nyata yang mereka saksikan. Ini juga walaupun cerita tentang Nabi Musa, kita ambil hikmah dan pelajaran. Jadi kalau banyak penduduk atau masyarakat atau bahkan kita, naudzubillah, mengingkari firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Quran, ya tidak banyak syukur kepada Allah, bisa saja mendapatkan murka Allah, bisa mendapatkan macam-macam azab, baik itu kehinaan, kemiskinan dan lain sebagainya. Nah ini sifatnya untuk mengambil pelajaran saja. Jadi kita harus banyak bersyukur dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita golongan orang bersyukur. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, kita mengucapkan segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Untuk menuntaskan berubah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak benar. Ini gambaran orang-orang Bani Israil itu wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Mereka telah membunuh di antara para nabi yaitu Asya, Zakaria, Yahya dan lain-lainnya tanpa alasan yang benar. Jadi walaupun ini kisahnya Nabi Musa, tapi kemudian yang dicontohkan adalah masih Bani Israel, yaitu di zaman Nabi Zakaria juga. Itu mereka juga Bani Israel, membunuh Zakaria, membunuh Yahya. Bahkan proses ataupun upaya usaha pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam
Hanya saja Nabi Isa diselamatkan lalu diangkat sehingga tidak terjadi pembunuhan. Tapi pengakuan mereka telah berhasil menangkap Isa lalu disalib. Ini kesalahan mereka, padahal Nabi Isa gagal dibunuh oleh mereka. Jadi mereka melakukan pembunuhan para nabi ya, tanpa alasan yang benar atau suatu tuduhan yang boleh dijadikan alasan untuk membunuh. Cari-cari alasan untuk membunuh para nabi. Karena orang yang berbuat salah ada kalanya secara kabur beranggapan bahwa dia benar. Kitab mereka mengharapkan membunuh orang lain, bukan nabi. Maka apalagi membunuh nabi. Jadi membunuh orang biasa saja haram, apalagi yang dibunuh itu seorang nabi. Kecuali ada alasan yang membenarkan demikian. Artinya boleh membunuh orang kalau umpamanya dia membunuh, maka hukumannya juga kisos, dibunuh, itu boleh. Jadi hukuman karena si orang itu melakukan kejahatan lalu dihukum mati. Nah seperti di Indonesia ini mulai digodok hukum mati bagi koruptor. Nah ini setuju nggak Bapak Ibu ini? Nah itu kan berhak atau layak kalau memang itu disahkan gitu. Ini hanya sebuah informasi sekilas info. Kemudian dilanjutkan bahwa dan firman Allah dengan tidak benar, yaitu bighairil haq, padahal membunuh nabi-nabi sudah tentu tidak ada alasan yang membenarkannya, adalah untuk lebih menyatakan keburukan mereka dan menjelaskan secara gamblang bahwa mereka berbuat itu bukan karena salah paham atau menakwilkan atau menafsirkan hukum sesuai dengan kemauan mereka, tetapi karena sengaja melanggar hukum Allah yang disyariatkan kepada agama mereka. Dan terakhir kalimat yang penutup dalam ayat ini, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu karena kedurhakaan mereka dan mereka melewati batas, bahwa keingkaran mereka kepada ayat-ayat Allah dan keberanian mereka membunuh nabi-nabi itu karena mereka durhaka dan melewati batas hukum agama mereka. Sesungguhnya agama itu punya wibawa yang menjadikan pemeluknya tidak berani melanggar ketentuannya. Karena jika sekali saja ia berani melanggar agamanya, tentu pengaruh agama kepada dirinya jadi melemah. Ini juga pelajaran, kalau kita kok berani melanggar aturan Allah, tanda-tanda turun iman kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, maka kita semangat ibadah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita yazidu imanuna, terus bertambah iman kita. Tapi kalau kita mulai melemah, malas, ya itu tanda-tanda yang usul iman, berkurang iman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan jika ini terjadi berulang kali, maka lemahnya akan bertambah-tambah sehingga pelanggaran itu sudah menjadi watak dan kebiasaan serta seolah-olah lupa terhadap ketentuan-ketentuannya. Nyatalah bahwa agama tidak lagi punya pengaruh apa-apa dalam jiwanya. Waspadalah, jangan sampai agama hanya sebagai slogan yang tapi tidak menjadi panduan dan pedoman. Mudah-mudahan agama yang kita yakini Islam betul-betul menjadi pedoman hidup kita di dunia sampai fil akhirah. Allahumma amin. Demikian kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum